Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Apartemen 407 yang dirilis pada tahun 2016. Apartemen 407 ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di kota London pada tahun 2005 tentang seorang perempuan bernama Isobel yang menjadi korban perdagangan manusia. Ia ditangkap dan diperkaos selama lebih dari 3 hari. Selain itu, setelah Isobel diperkaos selama 3 hari, dirinya juga dijual dan dipaksa untuk melakukan mantap-mantap dengan para pembelinya. Kemudian seperti apa kisah lengkap mengenai Isobel? Akankah dirinya bertahan atau justru melakukan perlawanan? Oke, daripada kalian penasaran dengan kisah filmnya, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan Isobel, yaitu seorang wanita yang sedang menceritakan kisah kelamnya tentang pertualangannya sebagai korban dari perdagangan manusia. Dia menceritakan bahwa masih ada banyak wanita di seluruh dunia yang masih menjadi korban perdagangan manusia. Dalam kilas balik, kemudian kita dibawa ke masa di mana Isobel terbangun dalam kondisi tangan diikat ke tempat tidur dan mulutnya tertutup. Kemudian sang penculik atau psikopat menyuntikkan sebuah zat tepat ke tubuhnya Isobel. Nah, sebelum semua kejadian itu terjadi, kita akan dibawa flashback lagi. Adegan berikutnya, Isobel terlihat tengah jogging santuy. Kemudian kembali lagi ke apartemen di mana dia langsung mandi membersihkan tubuhnya. Dan kemudian menghampiri kekasihnya yang masih tertidur pulas untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kekasihnya itu yang bernama Mark. Mereka bercanda tentang siapa yang akan membuat sarapan. Tetapi kemudian putri mereka yang bernama Olivia datang untuk mengganggu mereka di kamar tidur. Dia meminta sarapan kepada ibunya dan Isobel pun kemudian membawa Olivia ke meja makan. Betapa terkejutnya Isobel dan Olivia pada saat melihat sebuah sarapan yang ternyata sudah disiapkan oleh kekasihnya itu, yaitu si Mark. Apology accepted. Kemudian setelah itu, Isobel melanjutkan bekerja di sebuah tempat gym, di mana itu adalah tempat Isobel bekerja sebagai seorang instruktur. Setelah selesai sesi latihan, ia terlihat berbicara dengan kliennya yang bernama Maria. Tetapi Maria mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak bisa mengikuti latihan lagi karena tidak mampu membayar kelas latihan yang terlalu mahal. Namun Isobel dengan baik hati menambahkan 5 kelas lagi ke daftar kelas untuk Maria. Going to take a break, I guess. Your class is in your account. No, well, thank you. Kemudian scene berpindah ke tempat kedai kopi, di mana terlihat ada seorang pria pengemis yang masuk ke dalam kedai untuk meminta-minta kepada setiap pengunjung. Dan tibalah bagian ke tempat di mana Isobel sedang makan sendirian. Pria itu menghampiri Isobel dan melakukan hal yang sama. Setelah Isobel mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak memiliki uang receh, si pengemis itu pun mulai mengganggu ketenangannya Isobel. Tidak jauh dari sana terdapat seorang pria bernama Peter yang tidak lain adalah pengunjung di kedai kopi itu juga. Peter mencoba untuk membuat pengemis itu pergi, tetapi si pengemis itu justru malah balik marah dan berbicara kasar kepada semua pengunjung dan mengambil sepotong sandwich milik Isobel. Kemudian sebelum pergi, Peter menghampiri Isobel dan mereka terlibat dalam percakapan singkat yang dimana Peter mengatakan kepada Isobel bahwa dia ingin Isobel mencoba untuk mendaftar menjadi model untuk agensinya. Pada awalnya Isobel menolak, tapi Peter terus berusaha membujuknya sampai memberikan sebuah kartu nama perusahaan jika Isobel berubah pikiran. Singkat cerita, di adegan berikutnya terlihat Isobel pergi menemui Mark untuk meminta saran mengenai penawaran kerja menjadi model. Mark pun mendukung dan sudah terlebih dahulu mengecek perusahaan itu di internet yang dipastikan itu adalah perusahaan aman.
Oleh karena itu, Mark meminta Isobel untuk pergi ditemani oleh temannya, yang dimana hal ini untuk berjaga-jaga demi keamanannya Isobel. Tidak lama dari itu, Isobel pun pergi menuju ke kantor tempat ia ditawarkan pekerjaan. Namun Isobel malah sendirian tidak mengikuti saran dari kekasihnya. Isobel pun mencoba untuk menghubungi Peter. Isobel pun menemukan sebuah gedung yang cukup mencurigakan, dan akhirnya Isobel pun berubah pikiran. Akan tetapi, Peter terlebih dahulu menemui Isobel dan meyakinkannya bahwa Isobel akan aman di sini. Peter juga mengatakan kepada Isobel bahwa pemotretan itu untuk sebuah perusahaan pelayaran, dan itulah mengapa mereka membayar dengan harga yang sangat tinggi. Akhirnya setelah percakapan yang cukup panjang, Isobel pun memutuskan untuk memberanikan diri dan percaya terhadap Peter. Kemudian mereka berdua pun memasuki gedung tersebut dan tibalah di ruangan yang dituju, di mana Isobel dan Peter telah disambut kedatangannya oleh seorang perempuan bernama Chloe. So nice to meet you. Wow, she's gorgeous. Why don't you guys come inside? After you. Singkat cerita, sesi pemotretan pun dimulai dan selesai tepat pada waktunya. This one? Yeah. Where's the last scenic place? Wow, gorgeous. Good bipolar. Has a cardiac over your pictures. You're funny. Kemudian pada suatu hari, Isobel pun terlihat sudah kembali bekerja. Dan tidak lama dia menerima sebuah pesan suara dari Chloe yang memberi ucapan selamat kepadanya karena Isobel berhasil lolos dan mendapatkan pekerjaan menjadi seorang model. Kembali ke rumah, di mana Isobel sedang duduk santai menikmati cemilan. Dan tidak lama datanglah Mark yang kemudian Isobel menceritakan tentang pekerjaan dirinya menjadi model. Isobel pun memberitahu Mark bahwa dirinya akan pergi esok hari dan merasa tidak enak karena ibunya Mark harus datang untuk mengasuh Olivia. Keesokan paginya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya itu. Sebelumnya, Isobel pun pergi ke sebuah butik dan membeli sebuah gaun untuk acara perayaan hari jadinya Isobel dengan Mark. Kemudian Isobel pun melanjutkan perjalanannya menuju gedung pemotretan. Sesampainya di depan pintu kamar apartemen milik Peter, kedatangannya Isobel pun langsung disambut oleh Peter. Setelah masuk ke dalam, Isobel pun dibuat terheran-heran dan memperhatikan kekosongan ruangan yang kondisinya berbeda dengan hari kemarin. Isobel pun bertanya kepada Peter mengapa ini terjadi, tetapi Peter mengabaikannya dan malah mengunci pintu, terus berjalan sambil mengetek satu fotonya Isobel, dan kemudian pergi untuk duduk. Isobel pun terus bertanya apa yang terjadi, tetapi Peter malah merespon dengan sebuah tindakan yang mengerikan, yang dimana Peter mengeluarkan pisau. Isobel yang ketakutan pun lantas mengatakan kepada Peter bahwa pacarnya akan datang ke sini untuk menjemputnya. Tapi Peter malah balik menantangi bahwa dia tidak sabar untuk bertemu dengan kekasihnya Isobel. Peter pun bertanya kepada Isobel apakah dia pernah ditikam. Hal ini jelas untuk menakut-nakuti Isobel ya. Isobel yang mendengarkan semua ucapannya Peter pun hanya bisa menangis. Dan Peter juga mengatakan bahwa dirinya akan sangat lebih bisa menyakiti jika Isobel berteriak. Isobel pun mencoba untuk mengeluarkan handphone dan diam-diam mencoba menelpon kekasihnya. Tapi Peter mendengarkan suara handphone yang bergetar. Lantas Isobel pun meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Peter pun dengan mudahnya memberikan izin, tapi dengan syarat handphonenya Isobel harus ditinggalkan di atas meja. Dan akhirnya Isobel pun berlari ke kamar mandi dan mulai membuka tasnya. Tidak lama kemudian Peter pun masuk dan memintanya untuk berganti pakaian berwarna biru. Awalnya Isobel menolak. Mendapatkan penolakan dari Isobel, lantas Peter pun langsung memukul Isobel tepat di bagian lehernya. Kemudian setelah memukul Isobel, Peter pun mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya obat pereda nyeri dan sebuah make up untuk menutupi memar di lehernya Isobel. Di adegan berikutnya, Isobel terlihat sudah mengganti pakaian yang diberikan oleh Peter. Kemudian Isobel menghampiri Peter yang berada di ruang tamu. Peter tanpa basa-basi langsung memerintahkannya untuk melepaskan pakaian, sehingga dia bisa memotretnya dan mengancam akan menyakitinya jika Isobel tidak mengikuti perintah. Kemudian Peter memberinya segelas susu untuk diminum oleh Isobel, dan Isobel pun menuruti semua perintah karena takut akan dibunuh.
Setelah itu, sesi pemotretan pun dimulai. Tidak lama kemudian, pada saat sesi foto sedang berlangsung, Isobel pun mulai bereaksi terhadap minuman susu yang diminum sebelumnya. Tidak lama kemudian, Isobel pun pingsan. Singkat cerita, Isobel pun terbangun dari pingsannya dengan keadaan dirinya tengah diperkaos oleh pria asing. Sementara Peter sendiri malah merekam kejadian itu. Setelah pria itu selesai, dia pun langsung memberikan sejumlah uang kepada Peter dan kemudian pergi dari ruangan itu. Peter sendiri langsung menyuruh Isobel untuk membersihkan dirinya di kamar mandi dan mengatakan kepada Isobel bahwa sekarang tempat ini adalah rumahnya dan dia harus terbiasa berada di sini. Isobel pun mencoba mencari cara untuk melarikan diri, akan tetapi dia tidak menemukan cara untuk bisa kabur dari tempat mengerikan ini. Peter mengatakan kepada Isobel bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dan tidak ada yang bisa mendengar teriakan untuk meminta bantuan. Tidak hanya itu, Peter juga mengatakan kepada Isobel bahwa pria yang telah menggunakannya akan kembali dalam beberapa hari lagi. Lantas Isobel pun mengatakan kepada Peter bahwa dia tidak akan membersihkan badannya karena dirinya ingin polisi untuk menemukan dia seperti ini. Peter yang mendengarkan ucapan Isobel pun meyakininya bahwa polisi tidak akan pernah datang untuk menyelamatkannya karena Isobel sendiri bahkan tidak tahu di mana kini dirinya berada. Di adegan berikutnya, Isobel terlihat tengah mandi dan kembali ke dalam kamar. Di sana dia menemukan Peter yang sudah menyiapkan makanan untuknya. Isobel pun memohon kepada Peter untuk membiarkan dirinya pulang ke rumah. Tetapi Peter kembali meyakininya bahwa dia akan memastikan Olivia akan baik-baik saja. Peter juga memperingatkan Isobel untuk tidak membuat suara apapun pada saat dirinya menelpon Cindy, yaitu temannya Isobel. Tetapi saat Peter menelpon Cindy, Isobel mulai berteriak meminta tolong. Namun ternyata Peter mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya belum menelpon Cindy. Lantas Peter langsung memukul Isobel tepat di tenggorokannya. Dan kemudian Peter pun langsung memanggil Nancy untuk memberitahu bahwa Isobel akan kerja lembur. Setelah itu Isobel bertanya mengapa Peter melakukan ini kepadanya. Peter pun menjawabnya dengan santuy bahwa itu semua karena uang dan uang. Lantas Isobel pun mengatakan kepada Peter bahwa dirinya bisa memberikan uang yang Peter butuhkan. Tetapi Peter menolak dan setelahnya Isobel terus dipaksa untuk melayani nafsu para lelaki hidung belang secara terus-menerus. Singkat cerita, di suatu hari, Isobel memberitahu Peter bahwa dirinya tengah hamil. Isobel juga mengatakan kepada Peter bahwa pacarnya akan pergi mencarinya. Tapi Peter malah menjawab jika pacarnya Isobel mengetahui bahwa Isobel ini open BO. Maka dari itu, Mark atau kekasihnya Isobel akan membiarkan Isobel untuk pergi. Setelah selesai dengan perbincangan itu, tibalah klien yang datang untuk memakai Isobel. Kemudian di suatu momen, Peter memberikan Isobel sebuah alat tes kehamilan dan menyuruhnya untuk menggunakan alat itu. Isobel pun melakukannya dan Peter menemukan fakta bahwa Isobel benar-benar tengah hamil. Peter pun berjanji kepada Isobel bahwa dia akan merawatnya dengan baik dan memberikan semua yang dia butuhkan. Di adegan berikutnya, Isobel berpura-pura tidur dan Peter pun datang untuk memeriksa keadaannya. Setelah Peter mendekat, Isobel langsung menyerang Peter dengan benda tajam itu. Dan di momen itulah Isobel berlari keluar ruangan dan pergi ke atap gedung. Isobel terus mencoba berteriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Dan tidak lama kemudian, Peter pun terlihat mengejar Isobel. Dan tibalah di sebuah pintu apartemen yang dimana terdapat seorang gadis kecil. Isobel pun langsung masuk ke dalam dan langsung mengunci pintu apartemen itu. Di dalam apartemen itu, Isobel mencoba untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang mendengar suara teriakannya. Peter yang berada di luar pintu apartemen mencoba untuk memaksa membuka pintu agar terbuka, tetapi dirinya tidak berhasil.
Sampai satu gadis kecil yang ternyata putrinya Peter sendiri membukakan pintu untuk ayahnya itu. Go to your room. Isobel yang tengah fokus untuk mengirim email kepada kekasihnya itu, dirinya tidak menyadari bahwa Peter sudah masuk ke dalam ruangan kamar apartemen itu. Sehingga Isobel mau tidak mau harus melakukan perlawanan terhadap Peter, sampai dirinya bisa dikalahkan oleh Peter dan dikembalikan ke kamar awalnya. Beberapa saat kemudian, Isobel pun terbangun, yang dimana dirinya sudah berada di dalam lemari kedap suara dengan tangan diikat menggunakan pita dan di mulutnya ditutup oleh lakban. Sementara itu di sisi lain, terlihat kekasihnya Isobel yaitu si Mark tiba di apartemen itu dan langsung menanyakan keberadaannya Isobel kepada Peter. Mark mengatakan kepada Peter bahwa pacarnya memiliki pemotretan dengan seorang pria bernama Peter di apartemen ini, tetapi sampai saat ini dirinya belum pulang. Peter pun lantas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengenali pacarnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Patrick bukan Peter. Anybody else in the building? Are there any photographers in this building? You know, they're kind of... Tapi pada saat di dalam, kekasihnya Isobel atau Mark mendapati bahwa suara itu berasal dari putrinya Peter. Dirinya yang tidak enak langsung meminta maaf dan pamit untuk pergi. Peter pun langsung memberitahu Isobel bahwa yang datang adalah manajer gedung. Kemudian Peter melepas lakban dari mulutnya Isobel dan membawanya keluar dari dalam lemari. Setelah itu, Peter menyajikan sarapan untuk Isobel. Pada awalnya, Isobel takut untuk makan makanan yang diberikan oleh Peter. Tetapi Peter meyakinkannya bahwa makanan itu tidak diracuni. Kemudian Peter memberitahu Isobel bahwa nama asli dirinya adalah Patrick dan memberitahukan kepadanya mengenai orang-orang yang bekerja untuknya yang mengetahui segalanya tentang Isobel. Kalau Isobel mencoba membuat masalah setelah Peter melepaskannya. Singkat cerita, klien baru pun datang dan dia mengambil keuntungan dari Isobel. Dia menyakitinya atau disebut hardcore lah ya. Isobel pun berhalusinasi tentang melihat putrinya tetapi terbangun kembali. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi dan mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Tetapi Peter datang ke kamar mandi tepat pada waktunya dan menyelamatkan Isobel. Peter mencoba untuk menenangkan Isobel dan memberinya kekuatan bahwa Isobel harus bertahan demi Olivia dan calon adiknya. Dan Isobel harus menjadi kuat. Peter pun langsung membawanya kembali ke tempat tidur dan kemudian membawakannya seekor kucing yang putrinya temukan. Di sini Peter mengizinkan Isobel untuk memiliki kucing itu dan merawatnya. Di momen ini juga Isobel bertanya kepada Peter siapakah Chloe. Peter pun memberitahukan bahwa Isobel lebih laku daripada Chloe. Pada hari berikutnya, Peter datang untuk menyiapkan Isobel karena akan kedatangan klien baru. Tetapi Isobel berkata bahwa dirinya tengah sakit dan membutuhkan dokter. Peter mencoba untuk membujuknya dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi klien terakhirnya. Dan setelah itu, Peter berkata bahwa dirinya akan membiarkannya untuk pergi, kembali berkumpul dengan keluarganya. Isobel juga sempat menyinggung perihal apa yang dirinya lihat, yaitu sebuah koleksi foto gadis-gadis yang Peter ambil di masa lalu. Peter mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka telah pulang karena mereka bersikap baik-baik saja. Isobel pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan klien spesialnya. Sementara itu, Peter sendiri mengantarkan kliennya untuk masuk. Isobel terlihat memakai riasan yang aneh dan mulai berbicara kasar kepada klien itu sambil mencium tubuhnya dan mencoba untuk menggodainya. Klien itu yang terluka langsung memanggil Peter dan mengancamnya dengan pistol. Dia mengatakan kepada Peter bahwa dia harus membayarnya 2 kali lipat di masa mendatang atau dia akan membawa putrinya Peter untuk dijadikan sebagai open BO pengganti Isobel.
Setelah itu, Peter pun mencoba untuk membersihkan tubuhnya Isobel, tapi pada saat itu juga Isobel sadar kembali dan mengatakan kepada Peter bahwa dia tahu Peter tidak akan pernah melepaskannya. Di sini juga Isobel mengatakan kepada Peter lebih baik dirinya bunuh diri saja daripada Isobel terus bekerja menjadi cewek open BO untuk Peter. Karena Isobel terus melawan, Peter pun langsung membuat Isobel pingsan dengan mengadukan kepalanya sendiri dengan kepalanya Isobel. Tidak lama Isobel pun tersadar dengan kondisi tangannya diborgol ke tiang kasur dan mulutnya disumpal dan dilakban kembali. Terlihat di atasnya Isobel sudah ada seorang pria yang mencoba untuk menyuntiknya dengan beberapa zat aneh. Tetapi aksinya terpaksa berhenti karena pria itu mendapatkan sebuah panggilan telepon yang memerintahkan dia untuk pergi keluar. Sebelum pergi, pria itu juga mengatakan kepada Isobel bahwa Peter sendiri yang akan memberikan suntikan tersebut. Kemudian pria itu mengucapkan selamat tinggal kepada Isobel dan kemudian pergi keluar dari dalam ruangan tersebut. Isobel sendiri terus berjuang untuk melepaskan borgol yang mengikat tangannya sampai bagian telapak tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Akhirnya perjuangan Isobel membuahkan hasil. Dengan buru-buru, Isobel langsung mengambil suntikan yang tergeletak di atas meja dekat kasur dan kembali pura-pura terikat pada saat mendengar Peter datang. Di sini terjadilah aksi Isobel yang terus-terusan menghajar Peter sampai Peter kewalahan dan tidak bisa melawan Isobel. Tidak jauh dari sana, Isobel menemukan beberapa petugas kepolisian dan meminta pertolongan. Tidak lama para polisi pun langsung menyergap lingkungan apartemen milik Peter. Dan di luar sana, terlihat kekasihnya Isobel yaitu si Mark yang sedang menggendong Olivia akhirnya bisa berkumpul lagi dengan Isobel. Kemudian di akhir film kita mendapatkan kabar yang cukup membagongkan, yang dimana Peter sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya dan masih menjadi buronan. Karena kelihayannya dan pengalamannya sebagai agen penjualan manusia, jadinya dengan cepat dan pintar Peter bisa melarikan diri, serta jejak identitasnya sama sekali tidak bisa dilacak oleh agen kepolisian. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, jadi bagaimana menurut kalian tentang film yang diangkat dari kisah nyata ini? Coba deh kalian tanggapannya bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.